Jadi ya, mengapa cara kita memperlakukan uang tuh lebih penting dari jumlahnya. Jadi gini, kita tuh sering berpikir ya, kalau urusan uang tuh adalah soal logika gitu. Menghitung, terus menabung, berinvestasi, dan mengatur pengeluaran gitu. Tapi nyatanya kan di balik setiap keputusan finansial tuh selalu ada emosi, pengalaman, dan cara pandang yang nggak terlihat. Itulah yang disebut dengan apa? Psikologi money kan. Karena ya pada akhirnya tuh bagaimana kita memperlakukan uang adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Jadi misalnya gini, itu setiap orang tuh punya cerita uang sendiri. Jadi kita semua tuh tumbuh dengan pengalaman berbeda soal uang. Ada yang terbiasa hidup pas-pasan sehingga jadi hemat luar biasa kan. Ada pula yang lahir dalam kelimpahan, terus hingga uang terasa tuh seperti sesuatu yang mudah datang dan pergi gitu loh. Terus cerita masa kecil, terus pola asuh, hingga lingkungan sekitar tuh membentuk money story yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan hari ini gitu. Apakah kita mudah khawatir, suka menunda, atau terlalu impulsif. Terus keuangan itu tidak selalu rasional loh. Banyak orang berpendidikan tinggi itu tetap kesulitan mengatur uang. Bukan karena tidak tahu cara menabung atau berinvestasi, tapi karena emosi yang lebih kuat dari logika gitu lah. Kita tuh membeli barang mahal karena ingin terlihat sukses. Terus kita menunda investasi karena takut salah langkah. Terus kita iri dengan pencapaian orang lain di media sosial misalnya. Terus selalu mencoba menyamakan dengan berbelanja tanpa sadar gitu loh. Padahal kan keputusan terbaik jarang datang dan rasa ingin diakui kayak gitu loh. Kaya itu bukan soal angka. Terus seperti penulis Morgan Housel kalau nggak salah itu ya, kekayaan sejati itu adalah kemampuan untuk hidup sesuai keinginanmu sendiri. Artinya apa? Ya tujuan keuangan tuh bukan cuma numpuk uang, tapi menemukan kebebasan dan ketenangan batin itu yang paling penting sih. Banyak orang punya penghasilan besar tapi tetap merasa kekurangan, terus karena nggak pernah merasa cukup. Sebaliknya ada yang hidup sederhana tapi tenang karena tahu batas kebutuhannya dan gak hidup dari pembandingnya, dan menemukan keseimbangan. Psikologi uang tuh mengajarkan kita tuh buat mengenali diri sendiri sebelum mengenal pasar, saham, atau investasi. Terus tanya deh, apakah aku ini membeli karena butuh atau karena pengen kelihatan punya gitu. Terus apakah aku menunda sesuatu karena takut gagal atau karena benar-benar belum siap? Nah, dengan mengenal emosi di balik keputusan ini, kita tuh bisa lebih sadar dan bijak gitu loh dalam mengelola keuangan. So, kesimpulannya tuh, uang tuh emang penting, tapi cara kita memperlakukan uang jauh lebih penting. Dan pada akhirnya, uang tuh gak pernah benar-benar tentang uang, melainkan tentang cara kita memaknai hidup, kebebasan, dan juga rasa cukup gitu.